warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Lestari, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya akan menjelaskan tentang filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Istilah filosofia ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras mengatakan bahwa manusia terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama, manusia yang mencintai kesenangan, manusia yang mencintai kegiatan, dan manusia yang mencintai kebijaksanaan. Filsafat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar atau dewasa dalam berpikir untuk mengetahui segala sesuatu secara mendalam atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan, pengkajian, dan menggunakan nalar dalam atau kemampuan berpikir secara logika dan berpikir secara jernih. Filsafat matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Kemudian, filsafat ilmu pendidikan matematika adalah filsafat yang menelusuri hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang berkaitan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Kemudian hubungan filsafat dengan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan terkait persoalan logika formal dan logika dialektis. Hubungan filsafat dengan pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural yang pada akhirnya dapat menghasilkan apa itu yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik itu dilihat dari proses, jalan, maupun tujuannya. Hubungan antara filsafat dengan ilmu pendidikan matematika. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan berkembang bersama-sama, saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat matematika. Ada beberapa aliran filsafat matematika. Yang pertama, Platonisme, absolutisme, fallibilisme. Platonisme lebih menekankan pada tidak adanya penyelamat matematika. Seterusnya, absolutisme menekankan bahwa tidak adanya kesalahan pada matematika. Sedangkan fallibilisme menekankan bahwa matematika akan direvisi terus-menerus. Selanjutnya, pandangan para filsuf tentang filsafat matematika. Selanjutnya, pandangan para filsuf mengenai filsafat matematika. Ada dua filsuf besar Yunani, yaitu Pythagoras dan Plato. Pythagoras mengatakan bahwa matematika adalah yang sangat penting untuk memahami filsafat. Ia menemukan kenyataan menunjukkan bahwa fenomena perbedaan dan menunjukkan sifat-sifat matematis yang identik. Ia menyimpulkan bahwa sifat-sifat tersebut dilambangkan dalam bilangan dan dalam keterhubungan angka-angka. Bagi para filsuf Yunani, pengembangan matematika kebenaran pada hakikatnya hanya bersangkut paut dengan suatu entitas permanen dan keterhubungan juga pertalian yang tidak berubah-ubah.
Jadi dengan demikian jelas bahwa matematika bukan hanya sebagai alat bagi pemahaman filsafat, tetapi juga termasuk bagian pemikiran filsafat itu sendiri. Terima kasih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.